Guys, aku baru bangun tidur dan aku lagi nungguin video ngedit di HP yang satunya lagi karena itu tugas dari kantor. Anyway, aduh aku baru bangun. Seperti kita tahu, kita agak tertinggal sama jadwal karena minggu kemarin itu sibuk banget gitu kan. Jadi kita sekarang akhirnya punya waktu untuk bikin reading, dan kali ini readingnya topiknya adalah inspirasi menulis. Jadi advice menulis gitu kan. Advice menulis, apa sih advice menulis yang bisa kamu dapatkan gitu kan. Jadi kita akan pilih 3 file gitu kan. Aduh maaf ya, aku kayak baru bangun tidur gini karena emang klien aku ada di time zone lain gitu. Kayak terus aku tuh kadang-kadang tidurnya malam karena ya meetingnya malam. File 1, kotak obat. File 2 si ini apa, Hobonichi Weeks. File 3 Stabilo. Maaf ya. Oke, file 1 advice menulis untuk kamu gitu kan. Oh, Shah of Cups. Jadi aku melihat di sini dalam kasus kamu, seorang tokoh laki-laki akan menjadi sangat penting, atau seorang laki-laki akan menjadi sangat penting, dan orang itu kayak sensitif, peka gitu. Aku ngerasa di sini biasanya kan kalau misalnya pokoknya nih laki enggak ada toxic masculinity-nya, dia itu sangat dia tuh nggak malu embrace embrace sisi feminin, egonya nggak besar, dan ini Malika of Cups. Ini emosional banget sih. Ini emosional, tapi kayaknya tanpa kamu sadari tulisan kamu, novel kamu, apapun yang kamu tulis, walaupun ini non fiksi pun, ini kayak mengharu biru enggak ya, tapi kayak dia tuh menguras perasaan orang banget gitu loh, mengobok-obok perasaan orang. Kenapa? Oh, ini 9 of Cups, kegelisahan, tidak bisa tidur, kesulitan tidur. Siapa yang kayak gini, tokoh kamu atau kamu? Oh. Karakter kamu ada yang terhubung dengan satu energi, yang terhubung dengan luar negeri, dan itu kayak mungkin kamu, aduh ini nggak jelas deh, bentar. Oh, 5 of Coins. Jadi kamu di sini disarankan ya untuk bikin, orang akan sangat suka kalau misalnya kamu bikin perjuangan tokoh kamu itu ke tempat yang eksotis. Jadi kayak misalnya settingnya tuh misalnya dia travel kemana gitu ya, tapi disarankan di sini ya. Ini kan 5 of Cups ini kan artinya orang yang terkunci di luar dari dalam. Aslinya kan itu artinya. Aslinya tuh artinya kayak misalnya ada satu klub, satu kelompok orang gitu ya, satu klub, satu circle gitu, dan orang ini ada di luarnya. Ya. Jadi di sini disarankan, aku pernah dengar di mana gitu ya, memang penulis yang baik adalah penulis yang menulis sesuatu yang dia mengerti. Jadi sebelum kamu bawa karakter atau tokoh kamu jalan-jalan ke pulau lain, ke provinsi lain, ke negara lain, kamu harus bener-bener kenal sama wilayah itu gitu. Kamu tuh harus kayak misalnya gini, karakter kamu jalan-jalan ke Prancis gitu kan. Kalau orang nggak terlalu ngerti apa sih namanya wilayah. Kalau orang nggak ngerti wilayah, dia kalau misalnya basa-basi gitu cuman ngomongin kalau di Paris enaknya kemana gitu. Tapi kalau orang yang bener-bener ngerti gitu, dia mungkin kayak nganggep Paris tuh kayak udah yang, oh Paris itu mah basic banget gitu. Terus dia tuh kayak ngebahas yang lain, ngebahas jalan-jalan ke selatan, atau jalan-jalan ke gunung, atau jalan-jalan ke tempat festival film yang di deket-deket laut gitu kan. Jadi kayak jangan mainstream. Pertama, kamu harus mendalami dulu, kayak misalnya budaya yang pengen kamu bahas, misalnya kamu pengen bikin tentang Korea gitu ya. Kamu tuh harus benar-benar ngerti tata krama orang Korea, terus budayanya itu kayak gimana gitu kan. Kalau orang Korea, aku punya temen ya, dia tuh suka banget dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan Korea. Dia tuh ngerti banget gitu loh manner-mannernya orang Korea, terus kayak budaya mereka, kebiasaan-kebiasaan mereka, panggilan-panggilan yang mereka pakai. Tapi kamu tuh harus lebih dari itu gitu, harus dalam banget. Karena gini, aku ngelihat di sini saingan kamu tuh udah banyak banget yang melakukan hal yang sama. Iya. Sedangkan saingan kamu tidak pernah mengalami hal itu sendiri. Ya nggak apa-apa kalau kamu menulis tentang sesuatu yang tidak pernah kamu alami sendiri, tapi kamu risetnya harus benar-benar gitu. Sekarang gini, pikir aja kalau misalnya yang aku dapat dari si 5 of Coins ini keras sih, jujur aja ini agak nyelekit untuk file 1 gitu ya. Sekarang gini, ketika kamu nulis si novel ini gitu ya, terus kamu misalnya mau bikin novel tentang orang yang tinggal di Belanda gitu, kamu tuh ketika nulis, kamu tuh harus benar-benar ngebayangin gimana kalau orang Belanda, walaupun kamu nulisnya dalam bahasa Indonesia, kamu tuh harus nulis, kamu tuh harus mikir, tapi nggak usah overthinking sih, aku nggak nyaranin kamu overthinking, tapi kamu harus bayangin orang Belanda beneran kalau ngebaca ini, kira-kira pendapat mereka gimana gitu. Atau kalau misalnya kamu punya teman Belanda, ya kamu tanyain gitu, ini menurut kamu gimana gitu. Ya tetap aja sih itu menjadi sebuah novel bersetting Belanda dari sudut pandang orang Indonesia gitu kan. Tapi jangan sampai ada yang salah kaprah. Jadi kamu tuh kayak harus cross checknya tuh banyak gitu, cross check fakta, cross check budaya. Karena kalau enggak, suatu saat nanti
ini dua sih artinya. Jadi di satu sisi itu bisa positif dalam arti kamu tuh bisa membuat sesuatu yang inovatif, berbeda, ya kan? Tapi di sisi lain, ketika kamu nyadar bahwa kamu salah, sedangkan buku ini udah terlanjur dicetak, kamu akan shock gitu. Jadi kamu tuh harus benar-benar cross check gitu. Jangan sampai ada yang luput atau kayak kelewat gitu. Ini advice buat aku juga sih. Jadi jangan terlalu tersinggung ya. Oke? Hal 2, buat yang pilih Hobonichi, mungkin kamu menulis fable atau sesuatu yang terinspirasi dari astrologi. Buat kamu yang pilih PAL 2, apa advice untuk kamu sebagai penulis? Ini keluar lagi si Minar ini. Jadi kamu ingin melakukan sesuatu yang berbeda. Kamu ingin melakukan sesuatu yang mengagetkan. Mungkin ini akan mengagetkan orang-orang di circle kamu. Karena mungkin gini, mungkin di circle kamu tuh terkenal kalem gitu ya. Terus tiba-tiba kamu bikin novel tuh yang ya gitulah gitu, yang agak mengagetkan, yang agak berani, yang gimana, terus orang mungkin akan agak kaget, wow gue nggak tahu lu punya sisi ini gitu. Ya mungkin dia akan kaget gitu kan, tapi orang akan makin simpati sama lu, dia akan simpati sama lu, dan mereka akan menganggap bahwa lu lumayan cerdas ya ternyata gitu. Jadi selama ini orang tuh menganggap kamu tuh menyek-menyek gitu ya, mereka nggak sadar gitu loh bahwa kamu tuh punya sisi intelek yang lumayan kuat. Apa ini Minar lagi? Itu akan bikin orang kaget sih. Tapi advice-nya apa? Itu kan menjelaskan apa yang akan terjadi setelah buku ini dipublish kan. Jadi apa yang akan terjadi? Aku nggak tahu ya. Ini non fiksi atau fiksi atau gimana? Aku nggak ngerti juga. Ups. Oh, jadi kamu nulis kartu ini. Jangan-jangan kamu menerbitin deck tarot juga. Jadi gini, aku ngeliat dengan adanya kartu ini, kamu tuh menulis ini tuh untuk healing. Jadi kamu menulis buku ini supaya kamu bisa mengobati luka hati kamu karena dulu pernah disakitin. Jadi modelannya tuh kayak bukunya tuh Romang Akle. Jadi kayak kisah nyata dari pengalaman pribadi kamu. Mungkin itu ya. Yang sorry aku sendawa. Mungkin itu yang akan bikin orang kaget, nggak nyangka. Tapi menulis buku ini akan menjadi kunci kebahagiaan kamu sih. Jadi kalau misalnya selama ini kamu patah hati, kamu sedih, kamu kayak gak bisa move on dari suatu kejadian dalam hidup kamu, dengan kamu menulis buku ini, rasa sakit kamu akan terobati. Ntar apa lagi? Wow. Tapi orang akan kaget, bener deh, orang akan kaget. Dan mungkin itu juga yang menjadi ketakutan kamu. Gimana pendapat orang kalau mereka sampai tahu gue nulis buku ini? Lu takut dimusuhin. Tunggu. Ini kok jadi kayak begini? Lu takut dimusuhin karena menulis sebuah buku yang berdasarkan pengalaman pribadi. Tapi ini kebenaran yang harus keluar, men. Ini memang kebenaran yang harus keluar gitu loh. Jadi mau nggak mau emang harus Six of Cups. Tapi aku rasa ya teman-teman dari masa lalu kamu yang ngerti gitu ya akan udah maklum aja gitu bahwa lu harus menulis buku ini untuk healing gitu. Mungkin ini sesuatu yang terjadi di masa kecil lu ya. Daughter of Staffs dan Nine of Cups. Ini ya sebenarnya advice-nya adalah lu tuh takut dijudge sama orang-orang di sekitar lu. Ya kalau misalnya lu emang bener-bener nggak pede gitu ya pakai aja nama samaran gitu, nggak apa-apa. Pakai Romang Akle lagi, apa namanya, Nong Le Bloom, ya nggak apa-apa, lu pakai aja nama samaran. Gue juga pernah kok nerbitin cerpen pakai nama samaran gitu kan, nggak apa-apa. Tapi yang jelas mungkin teman-teman deket lu dari kecil itu bisa lu share gitu, mereka boleh tahu lah kalau misalnya lu udah pernah nulis buku ini. Buat yang pilih PAL 3, si Stabilo, apa advice menulis untuk kamu? Advice menulis Daughter of Coins. Harus disiplin. Jadi bikinlah sebuah planner, terus kamu jadwalin gitu, hari ini harus nulis 1 paragraf gitu. Sultan, again, harus ada disiplin, harus ada struktur, harus ada perencanaan, karena kamu tuh kayak cuma wacana, sorry ya. Padahal ini udah takdir kamu banget untuk menuliskan cerita ini, untuk sharing, untuk berbagi dengan banyak orang. Dan setelah kamu menerbitkan buku ini, kamu akan mendapatkan permulaan baru, dan itu akan terjadi secara tiba-tiba gitu ya. Misalnya banyak yang best selling, atau misalnya dia viral, terus kamu tuh tiba-tiba dapat tawaran kiri kanan dari orang. Misalnya kamu menulis cerita horor yang di Twitter pun gitu ya, itu mungkin akan viral, dan orang akan mengakui kamu sebagai otoritas dalam bidang kamu gitu. Jadi kalau kamu takut atau ragu, kamu harus tetap jalan gitu. Karena ini akan bawa kamu kemana-mana. Tapi sementara ini kamu tuh masih ragu, pelin-pelan, dan kayak perencanaannya tuh kurang baik gitu. Itu sih advice-nya. Jadi semoga ini membantu ya. Makasih udah nonton, bye.